Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul dengan keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin. Hadirin yang berbahagia, kasus pelecehan seksual beberapa tahun ini sangat marak terjadi. Kekerasan pelecehan seksual bisa dimaknai segala tindakan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak pada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual. Ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada dasarnya semua agama mengecam dan melarang perbuatan kekerasan seksual, termasuk Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kehormatan seorang manusia juga melarang tindakan kekerasan seksual. Sebab perbuatan itu termasuk ke dalam perbuatan jolim atau aniaya. Disebut perbuatan jolim karena ada unsur kekerasan yang menyebabkan korbannya menderita gangguan fisik dan psikologis. Tidak hanya perbuatan jolim, kekerasan seksual juga memiliki unsur perbuatan zina. Perbuatan yang mendekatinya saja diharamkan, apalagi melakukannya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji, suatu jalan yang buruk. Mendekati zina yang disebutkan dalam ayat ini maksudnya adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Misalnya memandangi lawan jenis dengan pandangan penuh syahwat, atau memegang salah satu anggota tubuh atau alat reproduksi lawan jenisnya. Islam hadir menjaga jiwa dan keturunan agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang berbau seksualitas. Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga dan menahan serta menjaga kemaluannya kecuali untuk istri-istri mereka. Hal ini juga disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30 yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kekerasan seksual merupakan perilaku yang keji. Oleh sebab itu kekerasan seksual mesti dihentikan. Maka untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual bisa dilakukan melalui hal-hal berikut. Pertama, menjaga ketahanan diri dan keluarga. Keluarga adalah basis pertama dan utama untuk menanamkan nilai-nilai agama. Tidak hanya nilai agama saja, keluarga memiliki peran penting untuk tumbuh kembang anak di masa-masa mendatang. Jangan sampai lingkungan keluarga malah menjadi tempat yang tidak nyaman bagi seorang anak. Tapi contohlah Nabi Muhammad SAW yang menjadikan bait jannah atau keluargaku adalah surgaku. Yang kedua, sekolah memberikan pendidikan seks untuk peserta didik. Peserta didik mesti diberikan pengetahuan mengenai seks, baik itu mengenai pendidikan seks itu sendiri, seks bebas dan bahayanya, maupun mengenai kekerasan seksual sesuai dengan usia mereka serta sesuai dengan dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan. Dengan adanya bekal pengetahuan ini pada peserta didik, diharapkan mereka bisa terhindar dari kekerasan seksual. Dan yang ketiga, masyarakat mesti proaktif dalam mengawasi dan melaporkan jika terjadi kekerasan seksual di lingkungan sekitarnya. Tidak hanya orang tua dan sekolah, masyarakat pun punya peran penting dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Bagaimana cara masyarakat bisa mencegah terjadinya kekerasan seksual ini?
yakni dengan mempersempit dan tidak memberikan ruang gerak bagi para pelaku. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual. Semoga kita dijauhkan dari kekerasan seksual dan mereka yang menjadi pelaku diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kiranya hanya sekian saja ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.